Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Azril Firdaus, NIM 20111110005. Mata kuliah Basul Kutub tentang mampu mengamalkan ilmu-ilmunya untuk orang lain. Hadis Bukhari nomor 3202 yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Bahauddin. Baik, selanjutnya pendahuluan. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat agung, karena dengan ilmulah semuanya berawal dalam meneliti jalan suci ini. Selain itu, ilmu juga dapat mengangkat derajat bagi siapa saja yang memilikinya. Begitulah nikmatnya Islam sehingga segala tingkah laku kita diatur oleh Islam. Sampai pada ilmu pun Islam mengaturnya, mulai dari kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Hal tersebut harus kita pelajari secara mendetail sehingga kita tidak termasuk orang yang salah dalam memahami ilmu. Ilmu yang telah kita peroleh membutuhkan lahan agar ilmu tersebut dapat menjadi penolong bagi kita, yaitu dengan cara mengamalkannya, baik dengan mengajarkannya maupun yang lainnya. Ilmu tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi kita jika kita tidak mengamalkan ilmunya. Begitulah pentingnya mengamalkan ilmu sehingga ada pahala yang menanti kita jika kita mengamalkan ilmu tersebut. Namun, di sana juga telah menanti kehancuran yang sedang mengendap-endap di balik layar untuk menjerumuskan kita jikalau kita tidak mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Pembahasan kritik sanad hadis Bukhari nomor 3202. Hadasana Abu Asimid Dohaku nu Mahladin Ahbarona Auza'iyu Hadasana Hasanu bnu Atiyata an Abi Kabsata an Abdillah ibni Amri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballagu anni walau ayatan wa haddusu an bani Israila wala haraja wa man kadaba alayya muta'ammida falyatabawwa ma'adahu minnar. Artinya, telah bercerita kepada kami Abu Asyim Ad-Dahlak bin Mahlak, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Dari hadis di atas terdapat urut-urutan sanad sebagai berikut. Abdullah bin Amru bin As bin Wail Asyahmi Al-Quraisy Abu Muhammad Abu Kabsyah Asyaluli Abu Kabsyah Hasan bin Atiyah Abu Bakar Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru Al-Auza'i Abu Amru Tabi'ud Ad-Dahlak bin Maklad bin Adl Dahlak bin Muslim Abu Asim Tabi'ud. Kritik editis. Kajian linguistik. Kajian linguistik merupakan kajian kebahasaan yang dilakukan dengan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab. Dalam kajian linguistik, dalam hadis Bukhari nomor 3202 tentang mengamalkan ilmu, peneliti menggunakan lafadz hadasana sebagai kata untuk analisa kebahasaan. Lafadz tersebut merupakan bentuk fi'il madhi ditambahi dengan dhamir nahnu. Lafadz hadasana lazimnya digunakan oleh muhaddisin ketika mereka mendengar guru-guru mereka membacakan sebuah hadis dengan lafadz tersebut. Lafadz qala adalah fi'il madhi yang berarti telah. Berkata lafadz balagu ada berasal dari lafadz yablugu balagu yang berarti menyampaikan. Balagu adalah fi'il amar yang berfungsi sebagai kata perintah dari yang derajatnya tinggi ke derajat lebih rendah yang berarti sampaikanlah. Kajian tematis. Kajian ini digunakan untuk mempertimbangkan suatu teks hadis dengan teks-teks lainnya memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang pertama, Sunan Abu Daud hadis nomor 3177. Hadasana Abu Bakr bin Abi Syaibata hadasana Ali bin Mushirin an Muhammad bin Amri an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
haddatsu an bani Israila wala haraja. Yang kedua, Sunan Bukhari hadis nomor 3202. Hadasana Abu Asimin Dohaku bnu Mahlati ahbarona Auza'iyu hadasana Hasanu bnu Atiyata an Abi Kabsata an Abdillah ibni Amri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balagu anni walau ayatan haddasu an bani Israila wala kharaja wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u mag'adahu minnar. Yang ketiga, Musnad Ahmad hadis nomor 6198. Hadasanal Walid bin Muslimin ahbarona Auza'iyu hadasani Hasanu bin Atiyata hadasani Abu Kaisyata Saluliyu Anub Adam Wahi bin Amr bin Asy hadasu annahu sami'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yaqulu balagu anni walau ayatan wa haddasu an bani Israila wala kharaja wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Kajian konformatif. Kajian ini guna mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk di dalam ayat Al-Quran. Dalam hal ini sehubungan dengan hadis Bukhari nomor 3202, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah 58:11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa seseorang yang berilmu akan mendapat derajat yang lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tidak berilmu. Analisis realitas historis. Hadis ini berbicara mengenai mengamalkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Rasulullah menerangkan wahyu yang beliau baru terima tidak selalu ketika di depan semua sahabat. Ada kalanya saat menerima wahyu, Rasulullah didampingi oleh beberapa sahabat atau ketika memberikan penjelasan di masjid, ada sahabat yang tidak hadir. Itulah sebabnya dalam riwayat lain Nabi bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Analisis generalisasi. Hadis tersebut menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW pada umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Kata walau ayatan, meskipun hanya satu ayat sedikit ajaran Islam yang kita terima, kita wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kita juga diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah terdahulu sebagai ibrah, pelajaran tentang perjalanan umat terdahulu dengan catatan kisah-kisah itu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kesimpulan, dalam hadis Bukhari nomor 3202 dapat disimpulkan ilmu adalah merupakan usaha untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan yang terjadi di alam semesta. Seseorang yang berilmu derajatnya akan lebih tinggi dari seseorang yang tidak berilmu. Seseorang yang berilmu hendaknya mengamalkan ilmunya dengan cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikannya apa yang diketahuinya kepada orang lain. Hadis di atas merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang perintah mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.